Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Amalia, kelas 64D 1D07 Prodi Manajemen. Yang saya hormati Bapak Dudi Duta Akbar selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan dan menjawab esai tentang uang dan inflasi. Untuk pertanyaan esai adalah, apa kaitannya uang dengan inflasi? Saya akan menjelaskan mengenai definisi uang, manfaat uang, fungsi uang, dan jenis uang. Pertama, pengertian uang menurut para ahli. Ada 4 definisi uang menurut para ahli. Yang pertama menurut Robertson adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Yang kedua menurut R.S. Sayer adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk membayar hutang. Yang ketiga, A.C. Pigot adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat digunakan sebagai alat penukar. Yang keempat, ada Albert Gaylord Hart adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunaskannya. Lalu selanjutnya manfaat uang. Ada 4 manfaat yang diperoleh dengan adanya uang. Yang pertama, mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara tepat. Yang kedua, mempermudahkan dalam menentukan nilai atau harga dari barang dan jasa. Yang ketiga, memperlancar proses perdagangan secara luas. Yang keempat, digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Lalu, untuk fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi 4 fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat tukar-menukar adalah sebagai alat untuk menjual dan membeli barang maupun jasa. Yang kedua, satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual dan dibeli. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun sebuah kekayaan. Yang keempat, standar pencicilan hutang. Memudahkan penentuan standar pencicilan hutang secara tepat dan cepat. Jenis uang. Jenis uang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan itu ada uang logam dan uang kertas. Yang kedua berdasarkan nilai menjadi bagian 2. Yang pertama ada bernilai penuh, uang yang nilai intriksiknya sama dengan nilai nominal. Yang kedua, tidak bernilai penuh, uang lebih kecil dari nilai nominalnya. Yang ketiga, berdasarkan lembaga, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adanya uang kartal, uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Yang kedua ada uang giral, uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, biljet giro, traveler check, dan kredit card. Yang keempat berdasarkan kawasan, dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya uang lokal, uang regional, uang internasional. Selanjutnya definisi inflasi menurut para ahli dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut Gardner Ackley dalam Iswando, inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang-barang dan jasa secara umum, bukan satu macam barang saja dan sesaat. Yang kedua, menurut A.P. Lerner mengatakan, inflasi adalah keadaan di mana terjadinya kelebihan permintaan terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, menurut G. Cauchy berpendapat, inflasi adalah suatu keadaan dari nilai uang turun terus-menerus dan harga naik terus-menerus. Lalu, apa sih kaitannya uang dengan inflasi? Jadi, kaitannya uang dengan inflasi adalah jika uang terus-terusan dicetak oleh pemerintah, nantinya masyarakat jadi memiliki banyak uang. Maka nantinya demand atau permintaan masyarakat jadi terus meningkat. Dan disitulah akan terjadinya sebuah inflasi. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa yang meningkat secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.